Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa Universitas Tadulako akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas wawasan IPA. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Puji Cahyani dengan NIM A23123117 dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun ajaran 2023. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makanan Indomie yang berhubungan dengan materi saya, yaitu sistem atom dan tabel periodik. Dari komposisi tersebut, yang akan saya ambil adalah komposisi garam. Dan saya juga akan membahas kegunaan serta dampaknya dalam mengonsumsi mie instan tersebut. Yang akan saya bahas ialah komposisinya, di mana komposisinya terdiri dari tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam. Nah, garam ini merupakan senyawa kimia ionik dengan nama kimia natrium klorida atau dilambangkan sebagai NaCl. Terus komposisi selanjutnya yaitu ada penstabil atau BTP yang berfungsi untuk menstabilkan sistem dispersi atau campuran bahan dalam adonan menjadi homogen pada produk pangan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tekstur suatu produk makanan dan juga menghasilkan kekentalan yang tepat. Terus, komposisi selanjutnya yaitu pengatur keasaman, di mana pengatur keasaman ini atau disebut sebagai pH, atau pH itu adalah aditif makanan. Nah, pH ini ditambahkan untuk mengubah atau mempertahankan pH. Zat tersebut dapat berupa asam organik atau mineral, basa, agen penetralisir, atau agen penyangga. Komposisi selanjutnya zat besi atau Fe merupakan salah satu mineral yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Terus komposisi selanjutnya ada tartrazin yang merupakan pewarna kuning lemon sintesis yang biasa digunakan sebagai pewarna makanan. Terus yang terakhir ada tersier butil hidroquinon atau TBHQ. Nah, itu termasuk antioksidan yang diizinkan penggunanya di Indonesia dan biasa ditambahkan pada makanan yang mengandung minyak dan lemak untuk mencegah ketengikan. Itulah komposisi dari Indomie atau mie instan tersebut. Kemudian saya akan membahas sistem atom dan tabel periodiknya pada komposisi garam. Pada komposisi garam, dia dikenal dengan natrium klorida, di mana senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl dengan perbandingan 1:1 ion natrium dan klorida. Nah, sifat-sifat natrium klorida itu ada 5. Yang pertama, terionisasikan sempurna dalam air. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik dalam bentuk padat. Yang ketiga, memiliki titik didih dengan titik lele yang tinggi. Dan yang keempat, berupa kristal bening yang rapuh. Dan yang terakhir, tidak larut dalam pelarut organik dan klorofil. Lanjut, unsur-unsur penyusunan senyawa natrium klorida. Yang pertama, natrium merupakan unsur yang tergolong dalam logam alkali yang bersifat reaktif lunak atau mudah bereaksi dengan unsur lain, ringan dan putih keperakan yang tidak pernah berwujud sebagai unsur murni di dunia. Yang kedua, klorin memiliki lambang Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik. Baik teman-teman, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur atom natrium, di mana yang sambil nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Jadi jika jumlah proton sama dengan nomor atom 11, jika jumlah elektron sama dengan nomor atom sama dengan 11. Baik, jumlah neutron sama dengan nomor massa kurang dari nomor atom. Jadi 23 kurang 11 hasilnya adalah 12. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Struktur atom klorin yaitu nomor atomnya sama dengan 17, nomor masanya sama dengan 35. Jadi jumlah proton nomor atom adalah 17, jumlah elektron nomor atom sama dengan 17. Jadi jika jumlah neutron nomor massa dikurang nomor atom, maka 35 kurang 17 hasilnya adalah 18. Baik, kita akan lanjut di reaksi pembentukan natrium klorida. Dari reaksi tersebut didapatkan bahwa rumus natrium klorida adalah NaCl. Logam natrium bertindak sebagai kation ion bermuatan positif dan gas klorin bertindak sebagai anion ion bermuatan negatif. Maka dari itu keduanya saling berkaitan dalam ikatan ionik. Ion bermuatan positif atau Na, nomor atom jumlah proton sama dengan 11, jumlah elektron sama dengan nomor atom kurang dari muatan ion sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Terus nomor masanya sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Jadi 11 tambah 12 sama dengan 23. Ion bermuatan negatif atau Cl, nomor atom jumlah proton sama dengan 17, jumlah elektron nomor atom tambah muatan ion 17 tambah 1 sama dengan 18, nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron sama dengan 17 tambah 18 hasilnya 35. Oke, seperti yang kita lihat pada tabel periodiknya, di nomor 11 itu ada Na, terus di nomor 17 ada Cl. Hubungan konfigurasi elektron natrium dan klorin dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, bagian A jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan, bagian B jumlah kulit elektron sama dengan nomor periode, sehingga Na jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan 1A, alkali, jumlah kulit elektron nomor periode 3. Terus untuk Cl jumlah elektron valensi nomor golongan 7A, halogen, jumlah kulit elektron sama dengan nomor periode sama dengan 3. Baik, sekarang kita masuk ke sifat keperiodikan unsur natrium dan klorin. Nah, bagian A-nya itu sifat logam dan non-logam. Bagian B jari-jari atom. Bagian C, mohon maaf ini ada kesalahan. Bagian C afinitas elektron. Bagian D energi ionisasi. Dan bagian E keelektronegatifan. Itulah sifat keperiodikan unsur natrium dan klorin. Kegunaan dalam mengonsumsi mie instan yaitu ada ini, dia menambah nafsu makan kita, sekaligus dia bisa bikin hanya untuk kalian yang kayak makan sahur itu biasanya sering mengonsumsi mie instan supaya bisa menambahkan nafsu makan kita dan mengembalikan nafsu makan. Dan kegunaan yang kedua ada ini, dia itu bisa menambahkan energi buat kita, misalnya kita kerja atau apapun itu, kerja tugas atau apa yang bisa menambahkan energi kita gitu. Tetapi dalam mengonsumsi mie instan itu mempunyai dampak yang sangat banyak, terutama pada kesehatan tubuh kita, yang dimana dia dapat meningkatkan tekanan darah, gangguan ginjal, gangguan pencernaan, penyakit jantung, diabetes, penyakit liver, obesitas, dan malnutrisi. Itulah dampak dari mengonsumsi mie instan tersebut. Kemudian, saya akan memberikan tips aman dalam mengonsumsi Indomie. Yang pertama, membatasi konsumsi mie instan, misalnya 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, membaca label kemasan. Pilihlah mie instan dengan kadar natrium paling rendah. Yang ketiga, menambahkan sayuran, telur, dan sumber protein hewani seperti ayam. Terus yang terakhir, gunakan sebagian bumbu saja dan kurangi porsinya. Itulah tips dari saya. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya dalam mengonsumsi mie instan tersebut. Itulah pembahasan dari materi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan video presentasi saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman bisa memperhatikan kesehatannya dengan menjaga pola makannya, dengan mengurangi mengonsumsi mie instan. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.